Iran seolah dalam posisi terjepit menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Di satu sisi, kini Iran tengah berhadapan dengan AS untuk merundingkan program nuklir Teheran. Namun di lain sisi, Iran juga menghadapi ancaman dari Israel. Lantas, apa yang akan dilakukan Iran jika perundingan dengan AS menemui jalan buntu? Dan seperti apa tanggapan Iran atas ancaman dari Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengomentari terkait perundingan tidak langsung antara Iran dan AS. Ia mengatakan, Republik Islam Iran mampu menemukan caranya sendiri untuk mengatasi masalah, bahkan jika tidak ada negosiasi yang bertujuan untuk mencabut sanksi dari AS. Pezeshkian pun menggarisbawahi bahwa kekuatan dan potensi negaranya saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia juga menekankan harus bisa membangun Iran dengan cara di mana uang dan modal diproduksi sekaligus dikembangkan di dalamnya. Senada dengan Presiden Iran, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Jumat 21 Maret 2025 juga menyatakan tak takut dengan ancaman AS terhadap Iran. Menurut Khamenei, tindakan Amerika atau yang lain jika melakukan sesuatu yang jahat terhadap Iran, maka bakal mendapat pukulan keras. Mendukung pernyataan dari Presiden Iran dan pemimpin tertinggi Iran, Panglima Angkatan Darat Iran juga menyatakan bahwa Iran sepenuhnya siap untuk menanggapi ancaman apapun. Ya, pada Senin 26 Mei 2025, Panglima tertinggi Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi mengatakan Israel tidak mampu menyakiti Iran. Bahkan ia menyebut Republik Islam Iran berada dalam kesiapan penuh untuk memberikan respon yang tepat terhadap ancaman. Ia juga menekankan Republik Islam Iran begitu kuat, terbukti dengan operasi militer Iran terhadap Israel pada April dan Oktober 2024 yang dilakukan sebagai respon terhadap meningkatnya agresi Israel. Komentar serupa juga disuarakan oleh Laksamana Muda Habibullah Shayari, Wakil Komandan Angkatan Bersenjata Iran untuk urusan koordinasi. Ia mengatakan tentara sepenuhnya siap untuk mengalahkan musuh secara tuntas. Shayari pun memperingatkan bahwa ancaman apapun akan menerima respon yang keras dari Iran. Menurut Shayari, musuh pernah melancarkan perang pada tahun 1980-an karena mereka mengira Iran lemah, tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan Iran. Di lain sisi, para negosiator Iran dan Amerika Serikat telah menyelesaikan putaran perundingan kelima terkait program nuklir Iran. Mediator Oman Badr al-Busaidi mengatakan ada beberapa kemajuan terbatas dalam negosiasi tersebut. Ya, Badr al-Busaidi mengisyaratkan negosiasi antara kedua musuh bebuyutan itu akan terus berlanjut meskipun pembicaraan itu menghadapi tantangan terberatnya, yaitu mencoba mencari jalan tengah antara tuntutan Amerika agar Iran menghentikan pengayaan uranium, sementara Teheran bersikeras program pengayaan uraniumnya harus terus berlanjut. Senada dengan Badr al-Busaidi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyebut Iran dan AS belum mencapai titik sepakat, namun pihaknya masih berharap ada peluang kemajuan dari hasil perundingan selanjutnya. Ya, menurut Araghchi, pembicaraan putaran kelima menjadi salah satu putaran negosiasi paling profesional sejauh ini. با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. Araghchi menambahkan, usai perundingan putaran kelima, proposal dan solusi akan ditinjau di ibu kota masing-masing dan putaran pembicaraan berikutnya akan dijadwalkan menyusul. Pembicaraan antara Iran dan AS tengah mengupayakan kesepakatan baru di mana Iran akan dicegah memproduksi senjata nuklir dan sanksi internasional akan dilonggarkan.
Namun, sejauh ini hanya sedikit kemajuan yang dicapai. Baik Washington maupun Teheran telah mengambil sikap tegas khususnya terkait pengayaan uranium Iran. Ya, utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan Iran tidak dapat dibiarkan melakukan pengayaan apapun. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyebut tuntutan itu berlebihan dan keterlaluan. Khamenei pun memperingatkan bahwa pembicaraan yang sedang berlangsung itu tidak mungkin membuahkan hasil. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington sedang berupaya mencapai kesepakatan yang akan mengizinkan Iran memiliki program energi nuklir sipil tetapi tidak memperkaya uranium. Rubio sendiri mengakui bahwa mencapai kesepakatan seperti itu tidak akan mudah. Delegasi AS ternyata juga ingin menyinggung masalah program rudal balistik Iran. Sementara menurut pihak Iran, masalah program rudal balistik Iran adalah masalah yang sama sekali terpisah dari program nuklir. Nah, di tengah perundingan nuklir Iran dan AS, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi baru terhadap sektor konstruksi Iran. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri di Teheran pun mengecam sanksi tersebut dan menyebut tindakan itu kejam, ilegal, dan tidak manusiawi. Iran tak takut dengan ancaman AS sekaligus tak gentar dengan serangan Israel. Iran bahkan menyatakan siap menghadapi segala masalah dan ancaman yang ditujukan kepada negaranya. Bagaimana kelanjutan perundingan dan kesepakatan nuklir Iran AS? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.